Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deratian Prima Aulia Putri Kusayu. Saya mahasiswi semester 1 Prodi BKPI. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Apa sih kemukjizatan Al-Quran itu? Kemukjizatan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan dalam keyakinan umat muslim. Secara sederhananya, kata mukjizat diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang membuat pihak lain bungkam atau sesuatu yang membuat pihak lain mati kutu menghadapinya. Bahkan, ada ulama yang mengatakan bahwa mukjizat adalah superlatif dari kata mukjizah yang berarti sangat melemahkan, sangat membungkam, membuat pihak lain sama sekali tidak berdaya untuk menghadapinya. Kemukjizatan Al-Quran ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 yang artinya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Mukjizat secara istilah oleh ulama didefinisikan dengan beberapa rumusan, yaitu yang pertama, mana al-qotan, yang artinya sesuatu hal yang luar biasa disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Yang kedua, as-suyuti, yang artinya perkara luar biasa yang disertai tantangan dan tidak satupun makhluk Tuhan yang sanggup menjawab tantangan tersebut baik secara hissi maupun akli. Yang ketiga, Muhammad Quraisy Syihab, yang artinya suatu peristiwa luar biasa yang terjadi melalui orang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantang orang banyak namun mereka tidak mampu melawannya. Adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kata i'jaz dalam bahasa Arab berarti menganggap lemah kepada orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, "Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat mengubur mayat saudaraku ini." Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Maksud kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan dan menyerukan. Contoh kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, terpelihara keasliannya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang sempurna dan terpelihara keasliannya sampai sekarang. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Upaya manusia dalam memalsukan Al-Quran ataupun membuat yang semisal dengan Al-Quran telah dilakukan oleh orang-orang kafir sejak zaman dahulu. Namun usaha itu tidak ada yang berhasil hingga saat ini. Yang kedua, dihafalkan oleh banyak manusia. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dihafalkan oleh banyak manusia. Al-Quran yang jumlah halamannya mencapai 600 halaman mampu dihafal oleh orang dengan sangat baik.
Dari huruf per huruf hingga surat per surat, Al-Quran bahkan bisa dihafalkan oleh orang yang tidak mahir berbahasa Arab, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dari kitab-kitab yang lain. Yang ketiga, berita-berita tentang hal gaib. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa sebagian mukjizat Al-Quran itu adalah berita gaib. Salah satu contohnya adalah Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, yang artinya, maka pada hari kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Pada ayat itu ditegaskan bahwa badan Fir'aun akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu karena telah terjadi sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896 di lembah Raja-Raja Luxor, Mesir, seorang ahli purbakala Loret menemukan satu mumi yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia Fir'aun yang bernama Muniftah yang pernah mengejar Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut. Apa yang ditemukannya satu jasad utuh seperti yang diberitakan Al-Quran melalui Nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Yang keempat, tergantung ilmu pengetahuan yang luas. Al-Quran datang dengan membawa berbagai ilmu pengetahuan tentang kaidah, hukum undang-undang, etika, muamalat, dan berbagai lapangan lain dalam pendidikan dan pengajaran, politik dan ekonomi, filsafat, dan sosial. Yang kelima, memenuhi segala kebutuhan manusia. Al-Quran datang dengan membawa petunjuk-petunjuk yang sempurna, fleksibel, dan luas, dan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia pada setiap tempat dan masa. Keenam, berkesan dalam hati. Al-Quran dapat menggetarkan hati pengikut dan penantangnya. Seseorang yang sangat memusuhi Al-Quran bisa berbalik di bawah lindungannya. Umar bin Khattab, Sa'ad bin Mu'az, dan Usaid bin Hudair. Misalnya, mereka adalah orang-orang yang paling kejam terhadap kaum muslimin, tetapi disebabkan mendengar beberapa ayat Al-Quran, maka hatinya luluh dan masuk Islam. Filsafat Perancis mengatakan sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan khusyuk, sopan, dan rendah hati untuk menarik hati manusia agar beriman kepada Allah, dan hal ini melebihi pengaruh yang ditimbulkan semua mukjizat nabi-nabi terdahulu. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara umum, setidaknya terdapat 4 aspek kemukjizatan Al-Quran. Pertama, aspek asyarfah, yaitu pemalingan. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazm, ulama ahli kalam, berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terjadi dengan cara asyarfah, pemalingan. Menurut An-Nazm, maksud dari asyarfah adalah Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Disinilah letak kemukjizatan Al-Quran. Menurut An-Nazm, senada dengan hal itu, Al-Murtado dari aliran Syiah berpendapat bahwa Allah telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Kedua, aspek balaghah,
keindahan bahasa. Qadi Abu Bakar Muhammad Ibnu Thayyib Al-Baqillani dalam kitab Ijazul Quran dan Al-Taqrib wal Irsyad berpandangan bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang istimewa, baik dari segi gaya bahasanya, susunan kata-katanya, maupun ketelitian redaksi yang digunakannya. Keindahan bahasa Al-Quran jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab. Yang ketiga, aspek kandungan isinya. Perihal aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berita tentang hal-hal gaib dan isyarat-isyarat ilmiah. Keempat, aspek kesempurnaan syariatnya. Syariat Islam menunjukkan bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan bentuk perundang-undangan manapun yang pernah ada di dunia ini. Selain itu, syariat Islam juga diakui sebagai syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia karena berasal dari pencipta manusia itu sendiri. Sedangkan tujuan utamanya untuk membebaskan manusia dari dunia gelap gulita menuju dunia yang terang benderang sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Kesimpulan, secara sederhana, kata mukjizat diartikan dengan sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang membuat pihak lain bungkam dan membuat pihak lain mati kutu menghadapinya. Bahwa mukjizat yang terdapat di Al-Quran adalah sebagai firman Allah yang tercantum dalam berbagai penjelasan dalam hal peringatan, kabar gembira, hukum, fikih, kaidah, atau cerita Nabi atau para sahabat yang mengenalkan kita dan menyadarkan kita bahwa Allah telah tulis dengan sedetail-detailnya tentang segala yang ada di muka bumi ini dengan sebuah kitab Al-Quran yang Allah beri kemukjizatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.